Alhamdulillah, alhamdulillahi waliyyi man ittaqah, man i'tamada alaihi kafah, wa man ladha bihi waqah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafah sallallahu wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wahtada bihudah. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah, fa inna taqwa miftahu sa'adatid dunya wal ukhra. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman, Islam, nikmat diberikan pertolongan untuk bisa taat kepadanya. Selanjutnya, dalam khutbah yang singkat ini, marilah kita bersama-sama bermuhasabah, melakukan introspeksi diri tentang usia beragama kita dan tentang sudah sampai di mana kesungguhan kita. Sebab kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang seringkali dibacakan dalam khutbah-khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih, maka pada ayat tersebut para jamaah rahimakumullah, setelah kita memastikan diri sebagai bagian dari hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya, langkah selanjutnya adalah kita memastikan diri kita bahwa konsekuensi dari menjadi orang beriman itu adalah beragama dengan sebaik-baiknya. Di dalam menjalani keberagamaan kita atau di dalam agama Islam dikenal dua hal yang Allah tawarkan kepada kita. Pertama adalah al-wa'du dan kedua adalah al-wa'idu. Al-wa'du dan al-wa'idu adalah konsekuensi dari setiap perilaku kita sejak kita akil baligh, mukallaf, lalu mengikrarkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Maka sejak saat itu perilaku kita ditunggu antara al-wa'du dan al-wa'idu. Jika baik maka Allah janjikan balasan yang baik, tetapi jika buruk Allah berikan peringatan jauh-jauh hari bahwa balasan dari perbuatan buruk itu adalah keburukan juga. Para jamaah rahimakumullah, tentu kita semua ingin antara balasan baik dan balasan buruk itu bisa kita sikapi dengan tepat. Yang baik kita cari, kita jemput, sedangkan balasan yang buruk sekuat tenaga kita hindari. Pertanyaannya bagaimana caranya? Caranya sudah sama-sama tahu, yaitu fi'lut ta'ah wa tarkul maksiyah. Berusaha untuk taat kepada Allah dan berusaha menjauhi kemaksiatan kepadanya. Istilah ini termuat di dalam istilah takwa sebagaimana tadi itu. Tetapi takwa itu kalau kita merujuk pada ayat tadi harus dilakukan dengan sebenar-benarnya, dengan sepenuh hati, haqqa tuqatih.
Para jamaah rahimakumullah, kalau kita membayangkan bagaimana sih beragama dan bertakwa sepenuh hati itu, banyak tentunya. Amal yang baik, amal yang wajib saja sudah berapa? Apalagi yang sunnah. Amal ibadah yang mahdoh, yang murni, hubungannya antara kita sama Allah sudah berapa? Apalagi dengan sesama manusia. Oleh karena itu, kita bisa memulainya dari yang sebisanya. Ala qadril istita'ah. Sekuat tenaga kita, di mana limitnya? Kita bisa mulai dari yang wajib-wajib. Apa yang wajib-wajib? Misal, sholat. Karena ini pembuktian bahwa kita benar-benar beragama ini serius, sepenuh hati, menikmati. Bagaimana kalau kita bicara tentang sholat? Ya, bicara tentang sholat berarti gimana caranya sholat kita baik dan benar. Pertanyaan sederhana saja untuk kita semuanya masing-masing bertanya. Ya Allah, sudah berapa tahun kita beragama Islam ini? Sudah berapa tahun kita sholat? Lalu apakah ada progres tentang kualitas sholat kita? Di mananya? Sebab sholat itu komponennya banyak. Mulai dari bersuci. Lalu tata cara mulai dari gerakan dan bacaan di dalamnya. Kehidupan kita nampaknya semakin hari semakin membaik. Ada progresnya. Apakah hal yang sama terjadi pada peribadatan kita? Soft skill kita, life skill kita, kecakapan kita di bidang ilmu pengetahuan bertambah. Dulu belum sarjana, setelah itu sarjana. Setelah sarjana menjadi magister. Setelah itu doktor. Ada progresnya. Tapi apakah progres itu juga terjadi dalam peribadatan kita? Bacaan Qur'annya tahun 2024, apakah ada perubahan dari tahun 2023? Bacaan Fatihahnya saja dalam sholat. Jangan-jangan masih sama seperti waktu terakhir belajar. Kapan itu? Waktu SMA, waktu ngaji. Tentu ini bisa menjadi indikator bahwa ternyata belum serius, belum sepenuh hati beragama. Para jemaah rahimakumullah, sebagai penutup dari khutbah yang singkat ini adalah ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang mengimaninya, lalu kita diberi pertolongan untuk taat kepadanya, kita hadir dalam sholat Jumat dan sholat-sholat fardu yang lain, maka tentu respon dari kita atas anugerah yang luar biasa tersebut dari Allah adalah kita menseriusi. Sudah diislamkan loh kita ini. Sudah dimudahkan taat loh oleh Allah. Maka berikutnya adalah melakukannya secara sungguh-sungguh. Mulai dari yang bisa kita lakukan. Perbaiki bacaan Qur'annya. Pelajari tentang bagaimana bersuci yang sesuai dengan aturan syariatnya. Dan tentu nanti akan merembet kepada perilaku-perilaku keagamaan lainnya. Termasuk salah satu di antaranya yang harus kita perhatikan adalah bagi bapak-bapak yang sering atau senang membincang urusan agama, luangkan waktu untuk mengakses literatur referensi keagamaan yang otoritatif. Jangan lagi pernah bicara agama tanpa dalil. Sebab agama ini sudah lama hidup, sudah lama eksis, dalilnya sudah banyak. Tidak perlu panjenengan kita semua mengkonstruksi dalil baru, apalagi sama sekali baru dan tidak ada sangkut pautnya atau tidak ada indukannya dari Al-Quran, Al-Hadis ataupun aqwalul ulama. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan ketaatan kita, dan jika ada kurangnya tentu
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan menganggapnya layak untuk diterima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadz dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد معاشر المسلمين رحمكم الله قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وأهلينا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا وحل مشكلاتنا واقضي حوائجنا وارفع درجاتنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أعز وأجل وأكبر